terbaik untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Maaf ya Bu, saya mengganggu sebentar waktunya. Mungkin sekarang sedang istirahat, mumpung anak-anaknya sedang di luar. Bu, saya itu ingin berbincang-bincang mengenai tugas saya sebagai CGP tentang demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Jatiraga 1. Kita langsung aja ya Bu ya ke wawancaranya. Nah, Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri Jatiraga 1 ini, apakah Ibu pernah mengalami sebuah studi kasus mengenai tentang kasus dilema etika gitu Bu? Pernah? Pernah ya Bu? Nah, kalau pernah tolong dong Bu ceritakan kasus apa yang pernah Ibu alami gitu selama di SD Negeri Jatiraga 1 ini. Kasus yang lebih penting aja ya. Ya, waktu Ibu diangkat kepala sekolah di sini, kebetulan ya di SD Jatiraga 1 ini masih kekurangan guru ya. Saat itu ya kepala sekolah tidak boleh mengangkat guru honor. Sementara kita membutuhkan guru ya, karena apa? Ada kelas-kelas yang tidak ada wali kelasnya. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, menurut Ibu dari kasus yang tadi diceritakan itu, kita identifikasi nih Bu, kasus ini merupakan dilema etika atau kasus seperti bujukan moral Bu? Ya, kalau dilihat dari kasusnya itu bisa termasuk ke dilema etika kayaknya ya. Sebab apa? Kalau dilihat dari kasusnya itu kasus ini kan benar ya. Sekolah itu membutuhkan guru, ingin mengangkat guru karena apa? Karena kebutuhan di sekolah kita ini tidak ada guru ya. Itu dilema tapi benar itu. Kemudian sementara ada aturan ya dari atas itu tidak boleh mengangkat guru honor. Jadi kasus ini termasuk dilema etika. Nah, bagaimana sih cara Ibu menjalankan sebuah pengambilan keputusan ini di sekolah SD Negeri Jatiraga 1, terutama dari tadi kasus-kasus yang Ibu telah alami, karena kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya. Jadi bagaimana cara menjalankan sebuah keputusan? Tentu saja di sini Ibu tidak bisa mengambil keputusan sepihak ya. Ibu harus berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak tertentu ya, terutama yang terlibat dalam masalah pendidikan ini di sekolah ini ya. Yang pertama itu yang Ibu hubungi itu komite sekolah ya. Kita mengadakan berbicara dengan komite sekolah tentang kebutuhan sekolah kita, tentang kebutuhan guru di sekolah kita ya. Kemudian juga Ibu berkonsultasi dengan atasan, dengan K3S, dengan PGRI, bagaimana untuk mengatasi masalah yang terjadi di SDN Jatiraga 1. Oh, iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan gitu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus ini? Tentu saja yang pertama itu Ibu harus mengidentifikasi dulu ya masalahnya ya. Udah jelas masalahnya, kita emang butuh guru ya, emang harus ada ya, karena kebutuhan itu sangat penting ya dan mendesak ya. Maka di sini kita mengadakan musyawarah ya, dengan orang-orang yang terlibat ya, seperti komite sekolah, guru-guru juga dilibatkan, kemudian dari pihak K3S, dari pihak PGRI ya. Setelah kita mengambil bermusyawarah ya, diambillah suatu keputusan. Karena ini jadi sekolah diperbolehkan untuk mengangkat guru honor, tapi bukan dengan SK kepala sekolah, tapi ini berdasarkan kebutuhan, maka SK-nya itu berdasarkan dari komite sekolah. Gitu ya. Terus hal-hal apa saja sih yang selama ini gitu Bu, yang menurut Ibu dianggap
sangat efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu saja ya, kita lihat dulu siapa-siapa yang terlibat ya. Ini kita kan lihat kan yang terlibat langsung itu anak didik kita, ya, anak didik kita. Lihat saja, sekarang itu tidak ada guru, bagaimana anak-anak bisa belajar, ya? Itu anak-anak terbengkalai, ya. Kemudian masalah ini sifatnya sangat penting, ya, sangat penting dan mendesak, ya. Artinya emang kita membutuhkan sekarang bukan nanti ya tentang kebutuhan guru ini ya. Maka kita mengambil alternatif lain seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan ya, udah ada keputusan. Nah seperti itu. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi tidak serta-merta kita mengambil keputusan, tapi kita lihat dari berbagai sisi ya, kebutuhan apa yang lebih penting. Nah itu baru kita mengambil keputusan. Terus tantangan seperti apa sih yang Ibu hadapi ketika mengambil sebuah keputusan, terutama dalam kasus dilema etika ini? Oh iya, tentu saja ya. Tantangan ini terutama ini masalah rasa itu Ibu itu menghadapi situasi seperti ini sebetulnya jadi beban juga ya. Jadi beban saya sebagai kepala sekolah. Gimana ini cara mengatasinya ya? Sementara sekolah ini membutuhkan guru. Kemudian di sana ada aturan tidak boleh mengangkat guru honor ya. Sementara guru dari pemerintah juga tidak ada ya. Nah, di sini itu tantangan bagi saya. Saya harus dapat sekolah SD Jatiraga 1 ini harus kondusif ya. Tiap kelas harus ada gurunya. Nah itu. Jadi di sini kami itu lebih mendahulukan kebutuhan kami. Ini terutama kebutuhan anak-anak, kebutuhan bersama, bukan kebutuhan sepihak. Betul sekali ya Bu. Jadi kita itu mengambil keputusan itu harus berdasarkan untuk manfaat bagi orang banyak. Ya, betul. Nah kemudian nih Bu, ada nggak sih Bu jadwal tertentu gitu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya itu secara di tempat, secara langsung, atau bagaimana gitu? Kalau masalah itu sih tergantung dari masalahnya. Kalau memang masalahnya bisa diselesaikan di tempat seperti itu ya, kami itu tidak ada jadwal tertentu ya, tergantung. Tapi kalau melihat masalah yang tadi ya, yang sudah disebutkan, masalah kebutuhan guru itu, ya tentu saja di sini Ibu membutuhkan pihak-pihak tertentu ya untuk bermusyawarah dulu ya. Jadi kalau jadwal itu tidak ada, tetapi kami lebih ke prosesnya ya. Prosesnya itu tidak spontanitas ya, tetapi kita harus menjalani proses-proses tertentu dulu ya. Nah, ada gak sih Bu faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu gitu dalam menyelesaikan keputusan atau kasus yang Ibu alami ini? Nah, tentu saja ya, di sini Ibu tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi banyak faktor yang Ibu butuhkan, terutama mereka ya, pihak-pihak yang terkait, yaitu dari komite sekolah, dari atasan Ibu, dari K3S, dari PGRI, itu mereka itu yang membantu ya, dan yang membantu kami dalam mengambil keputusan, sehingga sekolah itu bisa mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah. Nah dari semua ini Ibu, dari semua sekian banyak Ibu yang ceritakan mengenai tentang kasus dilema ini, pembelajaran apa sih yang Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Oh ya. Tentu saja ya, pembelajaran di sini kami bisa mengambil pembelajarannya dalam menganalisis suatu kasus itu ya. Kita harus pintar-pintar ya, memilah dan memilih ya kasus yang lebih penting ya,
atau mana kasus yang harus didahulukan, mana kasus yang harus ditunda dulu. Nah, ini di sini dalam penyelesaian juga kita juga harus pintar-pintar ya, apakah kasus ini bisa berpihak pada semua orang ya, semua orang, melibatkan orang banyak ya, keputusan yang saya ambil itu, atau hanya orang-orang tertentu. Nah, di sini tentu saja ya, kita itu harus menyelesaikan kasus itu yang berpihak pada semua orang. Memang ya, dalam kasus ini tidak semua orang bisa terpuaskan dengan keputusan yang saya ambil, tapi setidaknya kita lebih memihak kepada orang banyak ya, daripada kelompok-kelompok tertentu. Mungkin itu saja. Ya, ya. Dari sekian banyak ini apa yang saya utarakan, dipertanyakan sama Ibu gitu, mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang bisa mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mah beda. Ya, apa kabarnya nih Bu? Baik. Ini nih Bu, maaf ya saya tuh mengganggu waktunya sebentar gitu. Ya, nggak apa-apa. Masih jam kosong kan Bu? Ya, ini Bu, saya tuh ada tugas dari CGP gitu Bu. Tugasnya itu mengenai tentang demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai 2 kepala sekolah yang temanya itu mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu. Nah, yang kemarin saya setelah melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Rosmariati di SD Negeri Jatiraga 1, dan sekarang ya bersama Ibu gitu. Boleh ya Bu ya? Iya. Kalau bisa saya akan jawab. Iya. Tenang aja lah Bu, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Ini Bu, dalam sebuah pengambilan keputusan gitu Bu, kan Ibu ini udah menjadi kepala sekolah ini sudah lama atau masih baru Bu? Ya, gimana ya? Baru 2 tahun ya, sekarang jalan tahun ketiga mungkin Wah ya. cukup ya, ini cukup kayaknya pengalamannya ini tentang kepemimpinan di sekolah. Nah, saya tuh mau mencari tahu mengenai tentang kasus-kasus selama ini di sekolah, khususnya di SD Negeri Jatiraga 2 ini gitu Bu. Kasus apa sih yang pernah Ibu alami untuk mengambil sebuah keputusan dalam kepemimpinan Ibu gitu? Tolong ceritakan kalau Ibu ini mempunyai kasusnya gitu. Ya pasti ya, di setiap kehidupan itu kita punya masalah ya, punya kasus gitu. Nah di sini mungkin saya yang paling ingat itu pernah ada kasus ya, di mana sekolah kami SD Negeri Jatiraga 2 akan mengadakan study tour, yang mana waktu itu mewajibkan kepada kelas 6 ya untuk mengikutinya, karena kan kelas 6 akan meninggalkan sekolah, artinya akan melanjutkan ke SLTP gitu ya. Nah waktu itu ada seorang anak ya yang entah tidak mau, entah tidak boleh oleh orang tuanya itu ya, tidak mau ikut, tapi mengajak teman-temannya juga supaya tidak ikut. Sementara teman-temannya kan udah pada daftar dan udah pada lunas ya. Jadi itu gimana gitu ya? Mempengaruhi teman-teman yang lainnya gitu Kenapa ya Bu ya? anak itu mempengaruhi teman-temannya untuk tidak ikut gitu ya? Sehingga kami berembuk dengan warga sekolah ya. Terus kami mencari tahu, kami berkunjung ke saudaranya, dan saudaranya itu termasuk orang tuanya temannya juga ya, dan tetangganya juga. Jadi saya bertanya, ada apa sebenarnya anak tersebut ya. Nah setelah ditanyakan itu, ternyata orang tuanya itu gimana ya, jadi bukannya kurang perhatian, tapi sepertinya merasa masa bodoh karena emang anaknya tuh sedikit beda tuh, agak ada bandel gitu ya. Jadi mungkin nggak diperhatikan. Sementara kalau anaknya yang di TK itu dia baik ya, tiap pagi dikasih bekal, ditungguin, malah diantar jemput. Kalau ke anak yang nomor 2 ini kayaknya kurang lah perhatiannya gitu. Nah sehingga bibinya itu ya, yang orang tua temannya juga berinisiatif untuk membiayainya untuk ongkosnya gitu ya. Nah sementara teman-temannya juga, kalau anak tersebut tidak ikut kan sayang, tidak bisa hura-hura atau tidak bisa melepas Bersama-sama gitu ya Bu ya, kebersamaannya yang itu kurang kenangannya, ya. Jadi mereka itu sepakat menyisihkan uang jajannya seikhlasnya ya, untuk memberikan jajannya pada anak tersebut
pada waktu piknik nanti. Jadi alhamdulillah ya, masalah itu dapat diatasi dan si anak itu mau ikut gitu ya. Jadi akhirnya anaknya ikut gitu ya, dengan bantuan teman-temannya juga. Untuk jajannya dari temannya ya, untuk ongkosnya dari saudaranya itu. Berarti kasus itu kita identifikasi dulu nih Bu. Kasus yang tadi Ibu ceritakan itu termasuknya kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Dilema ya, kalau udah kata dilema itu sepertinya pilihan yang sulit ya. Nah, di sini juga ada ya, ada pilihan yang sulit ya, di mana seseorang itu harus memilih di antara dua pilihan yang benar dan benar ya. Kalau menurut saya itu termasuk dilema etika ya. Sedangkan kalau dilema yang satunya tuh bujukan moral itu pilihan yang sulit di antara dua pilihan, tapi kedua pilihan itu yang benar dan yang salah. Oh, berarti kasus yang tersebut tadi, si siswa tadi itu termasuknya yang dilema etika gitu ya Bu ya. Nah, selama ini nih Bu, bagaimana sih Ibu gitu menjalankan sebuah pengambilan keputusan ini, terutama di mana kasus-kasus itu termasuknya dilema etika gitu? Ya, selama ini ya saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang ya, kemudian menimbang secara matang mana yang lebih benar di antara kasus tersebut, dan kasus tersebut harus menguntungkan banyak orang ya, atau tidak ada yang dirugikan gitu ya. Iya ya Bu, betul sekali. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan gitu dalam pengambilan sebuah keputusan ini? Nah, untuk menentukan langkah-langkahnya itu yang pertama saya mungkin mencari tahu dulu penyebab permasalahannya itu sendiri ya. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya dan menanyakan kepada orang terdekatnya ya. Juga berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi atau keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau sebelum mengambil solusi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi semuanya juga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusannya Bu ya. Nah, hal-hal apa saja sih yang selama ini dianggap efektif gitu Bu dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama dalam kasus ini gitu Bu? Saya melakukan analisis kasus yang kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Jadi solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak ya, dan manfaatnya itu manfaat yang baik secara jangka waktu yang panjang. Iya betul ya Bu ya. Jadi kalau kita mengambil suatu keputusan itu harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Iya betul sekali. Nah, hal-hal apa saja sih Bu yang menjadi sebuah tantangan bagi Ibu sendiri dalam menghadapi sebuah kasus ini? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi kita memilih dari yang benar gitu Bu Ida, itu tantangan bagi saya. Iya betul ya. Jadi semuanya ini adalah kasusnya sama-sama benar, sehingga Ibu juga harus memilih di antara yang benar itu. Makanya Ibu berkoordinasi bersama warga sekolah agar bisa mengambil sebuah keputusan dengan bijak gitu ya Bu ya. Nah, apakah nih selama ini Ibu ini ketika menghadapi sebuah permasalahan ini, adakah jadwal-jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan gitu Bu? Ada nggak sih Bu jadwalnya, atau Ibu memutuskan secara langsung keputusan yang Ibu ambil dalam menghadapi sebuah kasus? Jadi kalau misalnya masalah itu dianggap ringan ya, mungkin saya bisa putuskan langsung ya. Tetapi kalau masalah itu dianggap berat, kami mungkin berdiskusi dulu dengan warga sekolah untuk menentukan langkah-langkahnya. Jadi ada pertimbangan lagi ya Bu ya kalau masalahnya itu lebih berat gitu ya. Nah, iya. Ada nggak sih Bu faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan gitu? Nah, dalam mengambil sebuah keputusan ya, mungkin kami berdiskusi dengan warga sekolah ya, juga dengan wali murid yang memang banyak sekali sih wali murid yang dekat dengan kami gitu ya Bu, terutama ketika antar jemput anak itu ya. Juga orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan personil yang punya masalah tersebut juga. Jadi adanya pendekatan dulu gitu ya, pendekatan khusus kepada orang yang orangnya dan kepada orang-orang yang terdekatnya gitu. Barangkali dianya tidak terbuka kan kita bisa mencari tahu. Nah, selama
saja kita putuskannya, karena kita dapat menganalisis sebuah permasalahannya untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan benar. Iya, betul sekali. Ini juga sama Bu, ada pembelajaran bagi saya ketika saya ngobrol sama ibu, saya mendapatkan ilmunya dari ibu. Saya mudah-mudahan nanti bisa diterapkan gitu ya di sekolah saya terutama. Terima kasih ibu. Mudah-mudahan kita menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih bijak lagi dalam pengambilan sebuah keputusan. Sekali lagi terima kasih. Iya, sama Bu Ida, semoga sukses Bu Idanya. Amin, terima kasih. Saya pamit Bu. Iya. Dan cukup tanya. Mangga ibu. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang.